Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang dalam video pembelajaran matematika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai nilai mutlak, khususnya mengenai persamaan nilai mutlak. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai persamaan nilai mutlak, alangkah lebih baiknya mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara mengenai nilai mutlak secara sederhana diartikan sebagai jarak suatu titik atau tempat ke titik nol atau titik acuan. Nilai mutlak dinotasikan dengan tanda kurung yang seperti ini. Definisi nilai mutlak yaitu nilai mutlak X adalah X untuk X yang lebih besar atau sama dengan 0, dan nilai mutlak X adalah minus X untuk X yang lebih kecil dari 0. Maksudnya gimana, Pak? Jadi, ketika kita mau mencari nilai mutlak dari suatu X, maka nantinya akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, nilai mutlak X akan bernilai X jika X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Dan nilai mutlak dari X akan bernilai minus X jika X-nya itu lebih kecil dari 0. Biar lebih jelas, kita bisa langsung cek aja pada contoh soal berikut. Tentukan nilai mutlak dari 5 dan minus 5. Nah, untuk mencari nilai mutlak dari 5 dan minus 5 ini, kita dapat menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, sekarang kita coba selesaikan dulu untuk yang pertama, yaitu tentukan nilai mutlak dari 5. Nilai mutlak dari 5 adalah, gimana penyelesaiannya? Kita cek, 5 itu lebih besar atau sama dengan 0, atau 5 itu lebih kecil dari 0. Ya, nilai 5 itu lebih besar dari 0. Berarti kita dapat menggunakan nilai mutlak X adalah X. Sehingga nilai mutlak 5 adalah 5. Oke, kemudian selanjutnya yang B. Minus 5. Nilai mutlak dari minus 5. Kita cek. Minus 5 itu lebih besar atau sama dengan 0. Atau minus 5 itu lebih kecil dari 0. Nilai dari minus 5 itu lebih kecil dari 0. Berarti kita menggunakan definisi berikut. Nilai mutlak X adalah minus X. Sehingga untuk yang B, nilai mutlak dari minus 5 adalah minus dari minus 5. Oh, di sini ada negatif ketemu negatif. Sehingga hasilnya jadi positif. Ya, berarti nilai mutlak minus 5 itu adalah 5. Nah, kalau kita lihat di sini nilai mutlak dari positif hasilnya positif, nilai mutlak dari negatif hasilnya pun tetap positif. Oh, berarti nilai mutlak itu akan selalu bernilai positif. Baik awalnya dia negatif atau awalnya positif, ketika dia dimutlakkan maka nilainya akan berubah menjadi positif. Oke, sampai sini kalian sudah paham ya mengenai definisi dari nilai mutlak. Nah, selanjutnya, nilai mutlak sendiri dia memiliki beberapa sifat. Di antaranya dia memiliki 10 sifat yang dapat kalian lihat pada layar berikut. Nah, benar nggak sih Pak apa 10 sifat nilai mutlak ini? Oke, biar kalian lebih yakin, coba kita buktikan kebenaran dari sifat-sifat nilai mutlak berikut. Kita coba untuk yang pertama, yaitu sifat nilai mutlak yang pertama. Nah, ketika X-nya itu bernilai 5, kita coba buktikan kebenaran nilai mutlak yang pertama ini. Berarti nilai mutlak dari X sama dengan akar dari X kuadrat. X-nya kita ganti dengan 5. Sehingga nilai mutlak dari 5 adalah sama dengan akar dari 5 kuadrat. Nah, kita selesaikan. Nilai mutlak dari 5 itu berapa? Ya, yang udah kita bahas sebelumnya ya. Nilai mutlak dari 5 adalah 5. Kemudian akar dari 5 kuadrat. 5 kuadrat itu berapa? 5 kali 5, 25. Berarti nilai mutlak 5 sama dengan akar 25. Akar 25 berapa hasilnya? Ya, akar 25 itu 5. Berarti 5 sama dengan 5. Nah, benar nggak 5 itu sama dengan 5? Ya, benar ya. Nah, karena benar berarti sudah terbukti nih bahwa sifat nilai mutlak yang pertama itu sifatnya benar. Nah, untuk sifat yang kedua sampai dengan sifat yang ke-9, nantinya kalian dapat buktikan sendiri ya.
Kalau misalnya masih ragu nih, benar nggak nih sifat yang kedua sampai dengan sifat yang ke-9 itu sifat nilai mutlak atau bukan? Coba kalian buktikan sendiri nanti untuk kebenarannya. Sekarang kita langsung lanjut pada pembahasan mengenai persamaan nilai mutlak. Oke, untuk persamaan nilai mutlak langsung aja kita coba contoh soal berikut. Nah, yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x dikurang 8 sama dengan 4. Nah, untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini, kita mengacu pada definisi nilai mutlak yang ada, di mana untuk menyelesaikan nilai mutlak itu nantinya akan ada dua kemungkinan. Berarti yang ini pun sama, akan ada dua kemungkinan, yaitu 2x minus 8 sama dengan 4, kemudian kemungkinan yang keduanya yaitu 2x minus 8 sama dengan minus 4. Nah, sekarang kita selesaikan satu persatu dari kemungkinan yang ada. Kita coba selesaikan terlebih dahulu untuk kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama, 2x minus 8 sama dengan 4. Kita kumpulkan yang ada variabel x-nya dengan yang ada variabel x, dan tidak ada variabel x-nya dengan yang tidak ada variabel x-nya. Nah, berarti minus 8-nya kita pindah ruas yang ke kanan. Jadinya 2x sama dengan 4 ditambah 8. Lalu tandanya berubah jadi positif karena dia pindah ruas. Negatif pindah ruas menjadi positif. Sehingga 2x sama dengan 4 ditambah 8 yaitu 12. Nah, kemudian 2-nya kita kasih silang. Jadinya x sama dengan 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 berapa nilainya? Ya, x sama dengan 6. Oke, untuk kemungkinan pertama kita udah dapat bahwa nilai x yang memenuhi adalah 6. Kemudian kita cek pada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua, 2x minus 8 sama dengan minus 4. Sama dengan yang sebelumnya, yang x-nya kita taruh di kiri, yang tidak ada x-nya kita taruh di kanan. Jadinya 2x sama dengan minus 4 ditambah 8. 2x sama dengan minus 4 tambah 8, hasilnya 4. X sama dengan 4 dibagi 2. Berapa nilainya? Ya, x sama dengan 2. Oke, untuk kemungkinan pertama, nilai x yang memenuhi adalah 6. Kemudian kemungkinan yang kedua, nilai x yang memenuhi adalah 2. Sehingga dapat kita tulis himpunan penyelesaiannya yaitu 2,6. Oke, sampai sini kalian sudah paham ya bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak yang tipe soalnya seperti pada tipe soal yang nomor 1 ini. Gitu. Nah, kalau untuk tipe soal seperti ini kalian sudah paham, kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Oke, kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x plus 2 per x min 2 sama dengan 5. Nah, untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini, kita dapat menggunakan sifat nilai mutlak yang keempat. Oke, kalau misalnya kalian lupa apa sifat nilai mutlak yang keempat, kalian bisa cek di catatan kalian. Pada pembahasan beberapa menit yang lalu, itu kita sudah bahas mengenai sifat-sifat nilai mutlak yang ada 10. Coba kalian cek pada catatan kalian, apa sifat nilai mutlak yang keempat? Ya, sifat nilai mutlak yang keempat adalah nilai mutlak x min x per y sama dengan nilai mutlak x dibagi dengan nilai mutlak y. Nah, berarti untuk persamaan pada soal ini dapat kita ubah bentuk nilai mutlaknya menjadi nilai mutlak x plus 2 dibagi dengan nilai mutlak x min 2 sama dengan 5. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kita dapat kali silang. Nah, jadinya nilai mutlak x min 2-nya kita naikkan ke atas. Jadinya nilai mutlak dari x plus 2 sama dengan 5 dikali nilai mutlak x min 2. Nah, kemudian 5-nya ini dapat kita kalikan ke dalam. Jadinya 5 dikali x, kemudian 5 dikali minus 2. Nah, 5 dikali x yaitu 5x. Kemudian 5 dikali minus 2 yaitu minus 10. Kalau posisinya sudah seperti ini, nilai mutlak dari x plus 2 sama dengan nilai mutlak dari 5x minus 10. Kemudian kita dapat bikin dua kemungkinan. Yaitu kemungkinan yang pertama, x plus 2 sama dengan 5x minus 10. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu
X plus 2 sama dengan minus dari 5X minus 10. Nah, bentuk yang kedua ini dapat kita ubah kalau misalnya kita kalikan minusnya ke dalam. Berarti minus dikali 5X hasilnya min 5X, minus dikali min 10 hasilnya positif 10. Jadinya bentuknya berubah. Jadi X plus 2 sama dengan minus 5X plus 10. Dari dua kemungkinan ini baru kita selesaikan satu persatu. Kita coba dulu ya untuk yang kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama, X plus 2 sama dengan 5X minus 10. Kita kumpulkan yang ada variabel X-nya di kiri dan yang tidak ada variabel X-nya di kanan. Sehingga X dikurang 5X. Kenapa 5X? Karena pindah ruas ya. Kemudian sama dengan min 10 minus 2. Nah, X dikurang 5X berapa? Minus 4X sama dengan min 10 dikurang 2. Minus 12. Nah, sehingga X-nya sama dengan min 12 per 4. Min 12 per 4 hasilnya berapa? Ya, X-nya sama dengan 3. Oke, untuk kemungkinan pertama kita sudah dapat hasilnya nilai X yang memenuhi adalah 3. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, kemungkinan keduanya X plus 2 sama dengan minus 5X plus 10. Oke, sama ya dengan yang kemungkinan pertama. Kita kumpulkan yang ada variabel X-nya di kiri dan yang tidak ada variabel X-nya di kanan. Sehingga X ditambah 5X sama dengan 10 dikurang 2. Oke, X ditambah 5X berapa? 6X sama dengan 10 dikurang 2, 8. Berarti X-nya sama dengan 8 per 6. Oke, untuk kemungkinan pertama, kita dapat nilai X yang memenuhi adalah 3. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, nilai X yang memenuhi adalah 8 per 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya dapat kita tulis. Himpunan penyelesaian sama dengan 8 per 6,3. Oke, untuk contoh yang kedua pun kalian udah paham ya. Jadi, kalau yang kedua ini ketika sisi kirinya nilai mutlak, sisi kanannya nilai mutlak. Oke, selanjutnya kita coba contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x minus 5 sama dengan 3x minus 2. Nah, kalau tipe yang ketiga ini, kalau tadi pada tipe yang kedua itu sisi kirinya ada tanda mutlaknya dan sisi kanannya pun ada tanda mutlaknya. Sedangkan untuk tipe contoh soal yang ketiga ini dia hanya ada tanda mutlaknya pada sisi kiri, tapi pada sisi kanan dia tidak terdapat tanda mutlak. Bagaimana untuk penyelesaiannya? Langkah awalnya sama, kita buat dua kemungkinan dulu, yaitu yang pertama 2x minus 5 sama dengan 3x min 2. Kemudian kemungkinan yang keduanya yaitu 2x minus 5 sama dengan min dari 3x min 2. Nah, untuk kemungkinan kedua ini kita bisa kalikan minusnya ke dalam. Sehingga bentuknya berubah menjadi 2x minus 5 sama dengan min 3x ditambah 2. Nah, selanjutnya kita selesaikan satu persatu dari kemungkinan yang ada. Kemungkinan yang pertama kita selesaikan terlebih dahulu. Jadinya 2x minus 5 sama dengan 3x min 2. Kita kumpulkan variabel x di kiri dan yang tidak ada variabel x-nya di kanan. Sehingga menjadi 2x minus 3x sama dengan min 2 ditambah 5. 2x dikurang 3x berapa? Ya, minus x. Minus x sama dengan min 2 ditambah 5, yaitu 3. Sehingga x-nya berapa? X-nya sama dengan 3 dibagi minus 1. X-nya sama dengan minus 3. Untuk kemungkinan pertama kita dapat X-nya itu minus 3. Kemudian untuk kemungkinan kedua, 2x minus 5 sama dengan minus 3x plus 2. Kita kumpulkan yang ada variabel x di kiri yang tidak ada di kanan. Nah, berarti 2x ditambah 3x sama dengan 2 ditambah 5. Nah, kita jumlahin. 2x tambah 3x, berarti 5x sama dengan 5 tambah 2, 7. Berarti x-nya sama dengan 7 per 5. Nah, kalau pada contoh soal yang kedua tadi, kita bisa langsung menentukan himpunan penyelesaiannya adalah hasil nilai x dari kemungkinan 1 dan kemungkinan 2. Kalau untuk contoh yang ketiga ini, kita nggak bisa langsung menentukan bahwa keduanya ini adalah himpunan penyelesaian.
Tapi harus kita buktikan terlebih dahulu benar atau tidaknya. Karena nilai mutlaknya di sini hanya ada pada sisi kiri saja, tapi pada sisi kanan tidak ada. Berarti kita harus buktikan dulu apakah benar atau enggaknya. Oke, kita buktikan kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama nilai X-nya adalah minus 3. Kita masukkan nilai minus 3 ini ke dalam persamaan nilai mutlak yang ini. Oke, berarti nilai mutlak dari 2X minus 5 sama dengan 3X minus 2. Kita ganti nilai X-nya dengan minus 3. Sehingga nilai mutlak dari 2 dikali minus 3 dikurang 5 sama dengan 3 dikali minus 3 dikurang 2. 2 dikali minus 3 berapa? Minus 6. Berarti nilai mutlak dari minus 6 dikurang 5 sama dengan 3 dikali minus 3. Minus 9 dikurang 2. Min 6 dikurang min 5, yaitu min 11. Min 9 dikurang min 2, min 11 juga. Nilai mutlak dari minus 11 berapa? Ya, nilai mutlak dari minus 11 berarti kita dapat menggunakan definisi nilai mutlak. Nilai mutlak dari X adalah min X untuk X yang lebih kecil dari 0. Berarti nilai mutlak dari min 11 adalah minus min 11 atau sama dengan 11. Kemudian 11 sama dengan min 11. Benar atau enggak hasilnya? Ya salah lah ya. Masa negatif sama positif disamakan gitu ya. Nah, kemudian kita cek kemungkinan yang kedua. Kita buktikan untuk kemungkinan yang kedua. Kita masukkan nilai X sama dengan 7/5 ini ke dalam persamaan nilai mutlak yang ada. Nah, berarti nilai mutlak dari 2X minus 5 sama dengan 3X min 2. Kita ganti X-nya dengan 7/5. Jadinya nilai mutlak dari 2 dikali 7/5 dikurang 5 sama dengan 3 dikali 7/5 dikurang 2. 2 dikali 7/5 hasilnya nilai mutlak dari 14/5 dikurang. Nah, gimana nih kita buatnya dari 5 ini jadi 25/5? Kita cek di sini. Di sini kan penyebutnya 5. Kita samakan penyebutnya 5 juga biar nantinya bisa kita bisa jumlahkan. Nah, di sini berapa dibagi 5 hasilnya 5? Oke, hasilnya kan itu kan berarti 25 ya? Berarti 25 ya. Berarti 25 dibagi 5 sama dengan 5. Makanya di sini kita ubah bentuknya menjadi 25/5. Kemudian 3 dikali 7/5 berapa? Ya, 21/5 dikurang 10/5. Nah, 10/5 pun sama, kita ubah bentuknya dari 2 ini menjadi 10/5 karena kan nilainya sama aja. 10 dibagi 5 itu 2. Nah, baru dah kita bisa jumlahkan kalau misalnya penyebutnya sudah sama. Berarti nilai mutlak dari 14/5 dikurang 25/5 yaitu minus 11/5 sama dengan berapa nih? 21/5 dikurang 10/5. Ya, 11/5. Nilai mutlak dari minus 11/5, ya kembali lagi pada definisi nilai mutlak. Ketika ada negatifnya, maka hasilnya pun akan positif. Berarti nilai mutlak dari min 11/5 yaitu 11/5 sama dengan 11/5. Benar nggak? 11/5 itu sama dengan 11/5. Ya benar ya? Oke, berarti kemungkinan yang pertama salah dan kemungkinan yang kedua benar. Sehingga nilai X yang memenuhi hanyalah 7/5. Sedangkan untuk X min 3 ini tidak memenuhi karena setelah dibuktikan ternyata salah. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 7/5. Oke, sampai sini kalian sudah paham ya bagaimana untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, untuk persamaan nilai mutlak ini nantinya biasanya ada 3 tipe soal seperti yang sudah kita bahas pada contoh-contoh soal yang ada. Kalau misalnya kalian masih belum paham, kalian bisa ulangi lagi video pembelajaran ini. Jika kalian sudah paham, biar kalian lebih jago lagi, kalian bisa coba contoh-contoh soal berikut ini. Terdapat 4 contoh soal yang dapat kalian coba kerjakan pada buku latihan kalian, yang nantinya akan kita bahas sama-sama. Oke, jika masih ada hal yang kurang dimengerti dari penjelasan ini, kalian dapat tanyakan langsung pada kolom komentar pada video pembelajaran ini, atau kalian juga dapat tanyakan melalui DM di Instagram pada akun @hafiz_ansh, atau kalian dapat konsultasikan melalui chat WhatsApp di nomor 0895 2900 2958.
Sekian untuk video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Saya Hamdallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.